Dishub Banjar akan menindaklanjuti parkir kendaraan di Pasar Astambul Martapura yang membuat badan jalan semakin menyempit dan mengganggu lalu lintas. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi, memelihara burung perkutut juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Selamat malam pemirsa Tanua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Rabu 7 Agustus 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel selengkapnya. Parkir kendaraan di sisi bahu jalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kecamatan Astambul, tepatnya di Pasar Astambul Martapura, membuat badan jalan semakin menyempit dan mengganggu lalu lintas. Menanggapi ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar akan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Beginilah kondisi jalan Syekh Arsyad Al-Banjari, tepatnya di samping Pasar Astambul, Kabupaten Banjar, di mana para pembeli yang berbelanja di pasar ini memarkirkan kendaraan mereka di sisi jalan. Kondisi jalan yang sempit ditambah dengan banyaknya kendaraan yang parkir di sisi jalan menambah penyempitan di jalan ini. Akibatnya, lalu lintas menjadi terhambat. Menghadapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana membenarkan parkir yang mengganggu pengguna jalan di Pasar Astambul sudah terjadi sejak lama. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder, baik dari kepolisian dan pihak kecamatan, untuk dapat mencarikan solusi agar tidak parkir di pinggir jalan tersebut. Itu kami nilai memang terjadi sudah sejak lama. Jadi banyak masyarakat yang berbelanja di Pasar Astambul itu menaruh kendaraannya di pinggir jalan yang mengakibatkan menghambat arus kendaraan keluar masuk kawasan di Astambul tersebut. Nanti mungkin kami akan melakukan koordinasi dengan stakeholder dari kepolisian, dari pihak kecamatan untuk dapat mencarikan solusi. Diketahui Pasar Astambul biasanya ramai pengunjung pada pagi hari, sedangkan lahan parkir juga sudah tersedia di dekat kawasan pasar tersebut. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, Duta Pariwisata Bersujud 2024 terpilih. Ahmad Gilang Ramadan kepincut mempromosikan 3 destinasi wisata di Kabupaten Tanah Bumbu, yakni Masjid Apung Ziyatul Akbar, Pesta Laut Mapan Rehabilitasi di Pagatan, dan wisata Geopark Goa Liang Bangkai di Mantewe. Ketiganya dinilai memiliki daya tarik dan diyakini bakal mampu menyedot banyak wisatawan berkunjung. Ahmad Gilang Ramadan yang baru pekan lalu terpilih sebagai Putra Duta Wisata Tanah Bumbu 2024 mulai mematok target program kerja. Selain tetap melanjutkan misi pendahulunya, lajang kelahiran Pagatan 5 Oktober 2006 lalu ini kepincut untuk mempromosikan secara masif semua potensi wisata yang ada di Bumi Bersujud. 3 diantaranya yang dinilai mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini memiliki daya tarik unggulan, yakni Masjid Apung Ziyadatul Abrar yang terletak di Siring Pagatan. Masjid ini menjadi tujuan wisata religi sesuai dengan konsep Kabupaten Bersujud menuju Serambi Madinah. Nyaris setiap hari destinasi ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dan masyarakat. Kemudian ada Pantai Pagatan yang juga tak kalah menarik dengan pemandangannya yang indah. Setiap tahun ada event Pesta Laut Mapan Rehabilitasi
sebagai kalender pesona budaya maritim. Event ini selalu ditunggu masyarakat dan menjadi event kebudayaan serta tradisi terbesar di Tanah Bumbu. Terakhir, objek wisata Goa Liang Bangka di Mantewe sebagai salah satu bagian Geopark Meratus. Tempat ini juga punya daya tarik tersendiri. Tentunya Masjid Apung Ziyadatul Abrar menjadi salah satu destinasi wisata religi di Tanah Bumbu yang akan menjadi ikon Tanah Bumbu Serambi Madinah bersujud. Dan di situ tentunya karena posisi yang sangat strategis, yang kedua adalah tentunya Pantai Pagatan. Siapa sih yang nggak kenal Pantai Pagatan kan? Dengan acara adat mapan realitasinya, dengan ada pameran expo-nya. Yang terakhir menurut saya adalah wisata Goa Liang Bangkai, di mana wisata tersebut termasuk dalam salah satu wisata Geopark Meratus. Gilang bertekad akan merangkul potensi pariwisata Tanah Bumbu dengan mengajak generasi muda untuk ikut mempromosikan serta menyebarluaskannya destinasi wisata bumi bersujud. Ia berusaha membangun kesadaran akan sadar budaya, sadar wisata, dan sadar sejarah. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi memelihara burung perkutut, juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Culture. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan Yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang Saya meluruskan apa Kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi memelihara burung perkutut, juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Seperti yang dilakoni Muhammad Dendi. Sejak 2017, pria asal Banjarmasin ini membudidayakan burung perkutut untuk dijual dengan hasil yang menjanjikan.
Bukan hanya sekedar hobi, memelihara burung perkutut ternyata bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Hal tersebut sudah dilakoni Muhammad Denny, warga Jalan Masjid Jami, Banjarmasin sejak 2017 lalu. Ketertarikannya dengan burung perkutut bermula saat bertandang ke rumah seorang teman yang memelihara burung perkutut. Sejak itulah ia jatuh cinta dengan hewan bernama Latin Geopelia striata ini. Kemudian Denny membeli 2 pasang burung perkutut berjenis Bangkok. 4 tahun berjalan, Denny kini memelihara 40 ekor perkutut dengan memanfaatkan lahan samping rumahnya sebagai kandang. Menurut Denny, sudah banyak perkutut yang ia budidayakan laku terjual. Karena tidak sedikit penggemar burung perkutut yang mendatanginya untuk membeli. Awal mulanya ya dari hobi, dari teman gitu. Habis itu saya tertarik dengan suara anggungannya. Pertama itu punya berapa pasang, Bang? Pertama kita belinya 2 pasang. Habis itu kita coba bikin kandang, habis itu kita masukkan satu pasang dan akhirnya berkembang sampai sejauh ini. Meski budidaya burung perkutut yang dilakoninya memberi penghasilan tambahan, namun Denny mengaku lebih mengutamakan sebagai hobi. Mendengar kicau perkutut menurutnya bisa membantunya menghilangkan rasa penat sepulang kerja dari sebuah percetakan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Iwak haruan atau gabus ternyata tidak hanya sebagai lauk makan saja, namun juga ternyata sangat berguna untuk kesehatan. Hal itu coba dilakukan seorang pria di Banjarbaru dengan mengambil ekstrak ikan gabus yang memiliki kadar albumin tinggi, diklaim dapat mengobati luka dan berbagai penyakit. Kalimantan Selatan salah satu lumbung habitat ikan gabus atau yang biasa disebut warga Banjar ikan haruan. Kandungan protein tinggi pada ikan air tawar ini dapat menambah albumin atau protein utama dalam darah manusia. Melihat kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan, warga Bumi Berkat 9 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru bernama Sugianur mencoba kembangkan olahan dari cairan ekstrak protein ikan haruan untuk pengobatan. Proses penghasilan albumin ikan haruan dilakukan melalui proses pengukusan selama beberapa jam, hingga mengeluarkan cairan kental seperti gel berwarna kecoklatan. Lelaki yang memiliki keterbatasan fisik ini mengaku memproduksi albumin ikan haruan karena terinspirasi berlimpahnya ikan haruan di daerah serta mahalnya albumin di pasaran. Kenapa saya harus membuat albumin? Karena di Kalimantan Selatan ini banyak ikan gabus. Kami manfaatkan seoptimal mungkin bagaimana saya bisa membuat albumin yang cair maupun yang tepung. Albumin sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya mempercepat penyembuhan luka, khususnya pasca operasi, pembentukan dan pertumbuhan otot, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, memperbaiki gizi buruk, serta sehat untuk pencernaan.
Kendati masih dipasarkan secara mulut ke mulut, namun albumin buatan Pak Sugi diakui sejumlah warga memang memiliki khasiat bagus dan alami bagi tubuh. Pelasah Berkat Sejahtera ini Pak Sugianor, dia memproduksi albumin dan saya tahu bahwa manfaat albumin itu sangat banyak sekali, terutama untuk penyembuhan luka baik luar maupun dalam, apalagi setelah melahirkan baik secara normal maupun operasi sesar. Selama 15 hari ibu saya itu setiap hari itu kalau pas diperiksa, darahnya diperiksa itu ada kenaikan terus trombositnya. Berangsur-angsur naik trombositnya. Jadi untuk albumin ini sangat bagus untuk khususnya untuk penambahan trombosit. Albumin dalam kemasan botol kecil berat 24 mm ini dijual seharga Rp40.000 dengan lama ketahanan selama 6 bulan dalam kondisi suhu dingin di bawah 20 derajat Celcius. Selain albumin, Pak Sugi juga memproduksi minuman sehat dari rempah-rempah seperti jahe dan temulawak. Dari Banjarbaru, Suhardian, iNews melaporkan. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Infonya saat lagi hanya di iNews Kalsel. Apresiasi tertinggi pemimpin daerah, inspiratif dan inovatif bagi pembangunan di tanah air. Dimeriahkan oleh Wika Salim, Arlida Putri, Roni Aida, Abdel, Abdul, Funky Papua All Star, dipandu oleh Robi Purba, Amanda Zevania. Penghargaan diberikan kepada Pemimpin Daerah Award 2024, Kamis 8 Agustus pukul 9 malam di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kali ini Aceh ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni objek wisata Gunung Sikala Putri di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe. Objek wisata ini tawarkan pesona keindahan pemandangan dari ketinggian dan sejumlah spot menarik untuk dikunjungi wisatawan. Seperti apa keseruan berwisata ke lokasi ini? Berikut liputannya. Berada di Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Objek wisata Gunung Sikala Putri menawarkan keindahan pemandangan dari ketinggian sekitar 50 meter. Sejumlah spot menarik yang dimiliki objek wisata ini juga memanjakan pandangan mata bagi wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Dimulai dari kaki Gunung Sikala Putri,
Terhampar padang rumput yang kerap dimanfaatkan para pemuda untuk melakukan aktivitas camping dan berkemah, sambil menikmati pemandangan sungai yang berada di samping, menambah keindahan lokasi ini. Bagi Anda yang ingin mencapai puncak Gunung Sikala Putri, terlebih dahulu menapaki jalan menanjak berbatu. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Sikala Putri, wisatawan akan melewati beberapa spot menarik untuk beristirahat sejenak. Spot pertama telah disiapkan bangku panjang berbahan kayu, agar wisatawan bisa bersantai sebelum menapaki lebih tinggi menuju spot lainnya hingga mencapai puncak. Kemudian setelah melanjutkan pendakian, beberapa meter terdapat spot sarang burung. Di spot ini Anda akan merasa seakan berada di sebuah sarang burung di atas pohon. Serta spot ini juga memberikan wisatawan keleluasaan menikmati pemandangan pegunungan dan hamparan perkebunan sawit yang luas. Setelah puas, Anda bisa kembali melanjutkan pendakian untuk menuju spot sarang laba-laba. Sebuah jaring laba-laba besar terbuat dari tali berukuran besar, menyangkut antara bebatuan. Anda bisa bersantai dengan merebahkan tubuh seakan-akan terjebak dalam jaring laba-laba. Mendaki lebih tinggi, barulah kita sampai pada puncak Gunung Sikala Putri yang menyajikan keindahan pemandangan dari ketinggiannya. Hal ini tentu membayar lunas rasa penat setelah jauh mendaki. Belum Kak, ini first time, pertama kali kesini dan pemandangannya bagus banget sih, sebagus itu emang. Harapkan wisata di Tanah Bumbu khususnya di Mantewe semakin berkembang, terus juga nanti akan menyerap wisatawan untuk hadir ke Mantewe dan khususnya di Gunung Sikala Putri ini Kak. Sini menurut Mbak yang paling bagus apa nih spotnya? Yang paling bagus nih justru spot di sini Kak. Jadi itu ada sarang burung di situ, terus ini juga ada gazebo-gazeboan di sini. Jadi bisa santai Kak, bisa sama keluarga gitu Kak. Kesini naik ke sini lumayan capek sih nih, sampai ngos-ngosan. Fasilitas kita ada gazebo, di sini ada tempat MCK. Dan ada juga warung-warung UMKM lah intinya gitu loh. Nah, untuk keamanan pengunjung yang naik ke puncak itu ada disiapkan apa? Kalau yang untuk naik ke puncak itu ada nanti pemandunya. Nah, kita sediakan ada pegangannya kan, artinya naik mungkin harus dipandu lah naiknya gitu loh. Nah, bagi Anda yang sudah penat dengan aktivitas di perkotaan, tak salahnya untuk mengunjungi objek wisata Gunung Sikala Putri. Dapat dipastikan Anda akan dimanjakan dengan spot yang indah wisata ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Asik dan seru, mungkin itulah yang dapat digambarkan saat berkunjung ke Sungai Aluk di kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Di tempat ini Anda bisa melakukan river tubing atau aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar dan pelampung. Selain itu, hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Jika Anda ingin melakukan river tubing atau melakukan aksi menyusuri sungai yang mengalir dengan kantong udara besar atau pelampung, mungkin bisa mencobanya di Sungai Alut, kilometer 60 Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Jarak tempuh ke lokasi ini pun terhitung tidak begitu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Batu Licin dengan jalan mulus beraspal, sehingga wisatawan sangat mudah menjangkaunya. Aksi river tubing di tempat ini terbilang aman karena fasilitas pengaman yang digunakan wisatawan juga lengkap. Bermain river tubing sangat mengasihkan dan seru, terlebih dengan air yang mengalir deras dan jernih. Disuguhkan hijaunya hutan dan pegunungan batu raya di sepanjang rute bakal memanjakan mata Anda. Salah satu wisatawan asal Batu Licin mengungkapkan puas berwisata di Sungai Alut. Rasa lelahnya selama berpetualang terbayarkan dengan keindahan nan eksotis di tempat ini. Hal senada juga diungkapkan pengunjung asal Kecamatan Simpang 4. Menurutnya wisata ini layak dikunjungi karena menyuguhkan keindahan alam dan wahana wisata yang menantang. Namun sangat aman untuk anak-anak karena airnya hanya sebatas pinggul orang dewasa. Baru-baru aja sih. Dari mana taunya? Taunya dari tetangga-tetangga pada banyak datang ke sini.
Apa nih yang menjadi keistimewaan di tempat wisata air nih? Karena jarang ada sungai yang luas kayak gini kan, terus dalam, terus nggak terlalu jauh juga dari rumah. Ya recommended lah buat liburan tipis-tipis. Banyak sih Pak, ya kebersihannya. Kalau bisa sih ada pilar di sini untuk masuk di sini. Kalau bisa untuk warga-warga di sini dan Tanah Bumbu kalau bisa gratis aja. Tapi untuk kebersihannya pengunjung tolong sampahnya diperhatikan. Apa nih yang menjadi tertarik ke sini nih? Ya suasananya, sungainya, itu aja sih. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan serunya menjelajahi sungai yang mengalir dengan river tubing dan menikmati keindahan alam, tak salahnya mencoba berkunjung ke Sungai Alut di Kecamatan Mantewe ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pantai Sungai Loban Indah di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, layak menjadi objek wisata alternatif liburan menarik bersama keluarga. Karena objek wisata ini selain murah, juga memiliki panorama keindahan pemandangan yang tidak kalah menarik dibandingkan objek wisata lainnya. Bagaimana keseruan berwisata di pantai ini? Berikut liputannya untuk Anda. Berada di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Pantai Sungai Loban Indah menjadi salah satu pilihan tempat rekreasi alternatif warga bumi bersujud. Posisinya yang mudah dijangkau lantaran berada tepat di samping Jalan Poros Provinsi Jalan Ahmad Yani, menjadi Pantai Sungai Loban Indah banyak dikunjungi pengunjung saat akhir pekan dan hari libur. Retribusi masuk di Pantai Sungai Loban Indah juga tergolong murah, hanya Rp5.000 untuk pengunjung dewasa dan gratis untuk pengunjung anak-anak. Sejumlah fasilitas juga sudah terbangun di Pantai Sungai Loban Indah seperti gazebo untuk pengunjung yang ingin bersantai. Kemudian warung makan juga sudah tersedia bagi warga yang datang untuk piknik bersama keluarga. Selain itu kamar mandi umum turut tersedia, yang dibangun untuk membersihkan diri usai berenang di air laut. Salah satu pengunjung asal Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu mengaku memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai tempat rekreasi mengisi hari libur karena tempatnya tidak kalah menarik dengan objek wisata pantai di daerah lain di Kalimantan Selatan. Main pasir-pasiran dan main bola. Asik nggak? Asik. Terus gimana, bagus nggak pantainya? Bagus. Aman aja gelombangnya? Aman. Aman lah. Sama siapa aja tadi? Sama itu, saudara. Bagus nggak pasirnya? Pas. Bagus. Bagus. Ya. Jadi tempat untuk bermain enak ini ya? Ya, enak. Pengen lagi dah nanti ke sini? Pengen. Bagi Anda yang ingin berwisata untuk mengisi akhir pekan maupun hari libur dengan biaya yang murah serta aman dan nyaman, tidak ada salahnya memilih Pantai Sungai Loban Indah sebagai alternatif liburan bersama keluarga maupun kerabat Anda. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian, sabar rataan, dan sampai jumpa.